Dan sebelum kita memasuki acara beranda pada pagi hari ini, kita hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini. Semoga Bapak dan Ibu semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan kepada Bapak dan Ibu, saya mohon doa restu pula, insya Allah sudah ditetapkan jadwalnya. Insya Allah saya akan melaksanakan tindakan pemasangan ring itu besok sore pada jam 4. Dan sebetulnya saya diminta untuk check-in di rumah sakit itu pada jam 7 pagi, namun insya Allah Bapak dan Ibu, saya akan berusaha apabila mungkin besok pagi kita masih terus melaksanakan acara beranda. Setelah itu baru saya menuju ke rumah sakit. Mohon doa Bapak dan Ibu, semoga semuanya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita memasuki acara beranda kita pada pagi hari ini. Kami akan mengundang Ibu Emi Barokah sebagai host ya pada pagi hari ini. Kepada Ibu Emi Barokah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Emi. Terima kasih Pak Ustadz MHT yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit membedah mengenai buku kita ini. Jadi Bapak Ibu yang terhormat dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama saya mewakili panitia buku mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari Bapak Ibu, termasuk juga yang sudah mendapatkan buku ini dan menikmati beberapa tulisan-tulisan yang ada. Nah, untuk kali ini saya ditemani oleh Dr. Teguh ya, saya memanggilnya Mas Teguh saja karena beliau itu Masya Allah seorang Ustadz dokter dan juga masih muda. Kemudian juga Ibu Fadlun, kemudian nanti pada saatnya jam 7.30 itu akan bergabung Ibu Nur Hayati Subakat begitu. Dan mohon kesabaran dari Bapak Ibu agar kita bersama-sama bisa menikmati buku yang merupakan hasil dari kita semua ya, dari jamaah NBO. Baik, Ibu Nur sudah ada Ibu Emi? Dalam? Ibu Nur Hayati Subakat saya lihat sudah ada di forum. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Ibu Nur Hayati Subakat. Alhamdulillahirabbil alamin kita bisa bertemu secara online ya, yang semula dijadwalkan jam 7.30. Baik, jadi acara hari ini merupakan acara bedah buku yang pertama ya Bapak Ibu ya. Dan insya Allah nanti di tanggal 14 Januari, itu hari Sabtu, kita akan ada pertemuan offline untuk membedah buku kita. Tentunya forum itu akan kita manfaatkan juga untuk kita saling bersilaturahmi di antara kurang lebih 1.000 jamaah NBO. Baiklah, saya akan mengantar ya, izin Bapak Ibu supaya saya bisa melaksanakan amanah ini dari Pak Ustadz Hasan sebagai moderator ya, mungkin masih amatiran ya, jadi mohon dimaafkan ya kalau ada salah-salah kata atau kekurang lancaran begitu ya. Baik, di sini sudah hadir Mas Wasto Imam Teguh ya. Beliau pertama kali nanti akan menyampaikan bagaimana beliau memahkotai buku kita ini dengan nukilan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga akan memberikan satu latar belakang betapa pentingnya mencantumkan nukilan ayat Al-Quran ini di dalam setiap artikel yang Ibu Bapak berikan atau sumbangsikan kepada buku ini. Kemudian Ibu Fadlun ini, Ibu Fadlun yang sudah sangat kita kenal ya. Assalamualaikum Ibu Fadlun. Beliau ini adalah pendidik di sekolah Cikal. Jadi terlihat ya Ibu Fadlun itu selalu lebih ceria begitu ya, karena memang mendidik anak-anak yang usianya mungkin remaja ya Ibu ya, dan mulai dari anak-anak, tapi itu nanti akan dibahas pada kesempatan yang lain. Dan yang luar biasa juga, Mas Wasto Imam Teguh itu adalah dokter di bidang sekolah inklusi Islam. Nah, ini juga akan dibahas tidak pada saat ini, karena untuk hari ini, dengan hormat Ibu Nur Hayati Subakat,
Dr. honoris causa akan memberikan paparannya bagaimana beliau bisa membangun dan bisa mengembangkan Paragon Innovation Technology ya yang memproduksi kosmetika bersertifikat halal dan sebagai market leader. Jadi untuk kali ini mohon untuk pertama kali Ustadz Teguh bisa menyampaikan bagaimana beliau berkontribusi di dalam buku kita. Silakan Mas Teguh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Dr. Muhammad Hasanuddin Thayyib, hafizahullah taala. Semoga Allah menjaga kesehatan beliau. Amin. Dan menjaga kekuatan, keprimaan, sehingga Allah memberikan waktu yang lebih panjang untuk menjadi guru kita. Amin. Di dalam NPO ini. Amin. Yang setiap harinya memberikan bukan hanya insight, tapi juga tatanan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Yang saya hormati Bu Emi sebagai moderator, Ibu Nur Hayati Subakat sebagai materi, dan juga Ibu Fatimah sebagai menteri Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga kesehatan ibu-ibu sekalian dan juga keprimaan dalam menjalani kehidupan, dan juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia maupun di akhirat. Dan juga yang saya hormati segenap pengurus Yayasan NBO, semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Dan juga para peserta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Alhamdulillah pada pagi hari ini syukur yang berlimpah, rasa pujian yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diperkenankan untuk bermajelis, duduk bersama walaupun secara virtual, sehingga kita bisa untuk ngaji bersama surat Al-Kahfi. Dan Masya Allah sekali ya, Ustaz Ahmati menjalankan sunnah 10 ayat sebagaimana sebuah asar dari seorang sahabat. Kanu idza ta'alamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin lam yuzawijuha hatta yata'alamu ma fiha minal ilmi wal amal. Kata seorang sahabat berkata, kami mempelajari dari Nabi 10 ayat. Kami tidak akan menambah hafalan kami, pelajaran kami, sebelum 10 ayat itu kami hafal, kami ketahui, kami tadawuri, dan kami amalkan dalam kehidupan. Nah, apa yang beliau sampaikan ini sesuai dengan metodologi dari para salaf ya, dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh luar biasa. Hadirin yang saya hormati, saya juga bukan hanya merasa bahagia pada hari ini, tetapi juga merasa tersanjung karena diberikan kesempatan untuk sharing, walaupun hanya mungkin beberapa menit ke depan, karena tidak cukup waktu kalau kita membicarakan buku yang luar biasa ini, yang merupakan legacy bagi NGO yang pertama, dan kita mudah-mudahan bisa lanjutkan legacy ini. Dan mungkin waktu yang panjang akan kita bisa kita rasakan, bisa kita perbincangkan buku ini lebih lama di offline, sebagaimana yang diinformasikan Ibu Emi tadi ya, bulan Januari. Nah, itu mungkin kita bisa berbicara agak panjang terkait dengan buku yang luar biasa ini. Hadirin yang saya hormati, izin sharing terkait dengan penulisan buku ini. Bahwa buku ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagaimana rasanya kita tergabung dalam komunitas yang luar biasa, walaupun secara virtual, yaitu NGO. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah bagaimana sebuah kisah yang inspiratif dari Bapak Ibu kirim, kisah-kisah yang Ibu kirim. Nah, dibagi dua seperti ini. Hadirin,
yang saya hormati, kita sering membaca, sering memahami dan mentadaburi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita manusia yang tercantum dalam surat Al-Baqarah, yaitu kita diciptakan sebagai seorang khalifah. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, menanamkan kita potensi-potensi untuk membentuk, untuk memajukan, dan untuk mengindahkan peradaban. Di satu sisi juga Allah berkehendak bagi kita menjadi seorang hambanya. Nah, dalam dua peran sekaligus ini banyak manusia yang tidak bisa memerankan dua peran ini sekaligus. Ada manusia yang menajamkan potensinya, bisa membentuk, membangun, dan memajukan peradaban, tetapi dia sering melupakan tugasnya sebagai seorang hamba. Di satu sisi, ada manusia yang sanggup dengan baik sekali menjadi seorang hamba, tetapi menumpulkan atau tidak mempedulikan potensi-potensi untuk membangun dan membentuk peradaban. Nah, alhamdulillah, ketika saya menerima tulisan-tulisan dari Bapak Ibu, saya seperti mendapatkan miniatur manusia-manusia yang bisa memerankan dua peran sekaligus, yaitu manusia-manusia yang dengan gigih belajar, memperjuangkan, menajamkan potensi-potensinya sebagai seorang khalifah. Di satu sisi, manusia-manusia ini juga tidak melupakan tugasnya sebagai seorang hamba. Dia senantiasa menajamkan potensinya sebagai khalifah untuk membangun, memajukan, memperindah peradaban. Di satu sisi dia senantiasa sujud, mengangkat tangannya sambil berinang air mata di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Mohon maaf, suara Ustadz mengecil dan kresek-kresek Ustadz. Oh iya. Tes, apakah sudah kembali Ustadz? Suaranya jelas, tapi kreseknya masih Ustadz. Oke. Ya, sudah Ustadz? Masih kresek ya? Masih kreseknya. Masih tapi ya. Suaranya sudah jelas gitu Ustadz. Sudah jelas ya? Ya. Sudah jelas ya Ustadz ya? Oke. Oh ya. Ya, jadi mohon maaf ini karena memang daerahnya saya menginap di desa ya. Mudah-mudahan bisa tertangkap apa yang diucapkan ini ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Nah, jadi di satu sisi manusia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah. Di satu sisi manusia juga ditugaskan menjadi seorang hamba. Peran ini berat. Tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Nah, di dalam tulisan-tulisan yang saya baca, yang dikirimkan oleh para peserta kajian NBO yang luar biasa ini, saya seperti mendapatkan miniatur manusia yang sedikitnya berusaha untuk memainkan dua peran ini, yaitu peran sebagai khalifah, yaitu menajamkan segenap potensi-potensinya, dan memerankan sebagai seorang hamba, ya, yaitu tetap ruku, sujud, mengangkat tangannya sambil berlinang air mata kepada Tuhannya, berdoa kepada Rabb-nya. Nah, ini yang pertama. Jadi tulisan ini menggambarkan bagaimana seseorang ini senantiasa berjuang untuk memerankan sebagai khalifah yang tugasnya memajukan, membentuk dan memperindah peradaban, dan juga tugasnya perannya sebagai seorang hamba Rabb-nya. Yang kedua, kalau kita permisalkan Al-Quran ini adalah seperti awan yang tebal sepanjang zaman yang berisi tentang butiran-butiran hikmah dan kebajikan. Dan hujan ini, awan yang tebal ini meneteskan hujan-hujannya ini, dan hujannya inilah yang menjadi hikmah-hikmah dalam kehidupan manusia. Nah, awan tebal ini terus sepanjang zaman meneteskan hikmah-hikmahnya. Ya, sehingga dari kisah-kisah kehidupan kita muncullah tali temali antara Al-Quran dengan kehidupan-kehidupan kita, kehidupan manusia. Nah, inilah yang menjadi latar belakang saya melihat
bahwa tulisan-tulisan ini sangat inspiratif apabila dibaca oleh masyarakat. Bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan semacam motivasi untuk menjalankan kehidupan dan memerankan dua peran tadi sekaligus. Bapak Ibu yang saya hormati, apabila kita berbicara tentang metodologis, ya bagaimana ayat-ayat itu tercantum indah di atas tulisan Bapak Ibu sebagai mahkota, ya sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz kita, Ustadz MHT, itu adalah mahkota tulisan. Nilai-nilai keislaman menjadi mahkota dari tulisan karena tadi dia memiliki tali temali antara Al-Quran dengan kehidupan manusia. Nah, kalau kita berbicara metodologis, maka metodologis yang dipakai oleh tim adalah metodologi yang disebut dengan interpretatif tematik atau yang disebut sebagai tafsir maudhu'i. Ada beragam model yang tersaji, yang disajikan oleh para ulama. Salah satunya yang saya pakai adalah model yang disusun oleh Syekh Al-Farmawi, seorang ulama tafsir dari Mesir. Ya, beliau menetapkan 7 langkah dalam menetapkan interpretasi tematik. Nah, mungkin nanti ini akan kita bahas ya sedikit lebih panjang di offline ya. Nah, jadi Bapak Ibu, buku ini merupakan buku yang sangat luar biasa dan hendaknya diteruskan ya. Karena tadi tetesan-tetesan hujan tersebut tidak akan berhenti sampai akhir zaman ya. Selama peran itu kita usahakan sebagai khalifah dan juga sebagai seorang hamba, maka tetesan-tetesan tersebut menjadi sangat relevan buat kita. Hadirin yang saya hormati, ya di setiap tulisan akan kita temukan bagaimana seorang manusia yang berjuang menghadapi ujian dan cobaan. Dan di setiap tulisan akan kita temukan bagaimana cara manusia bersyukur atas apa yang diberikan. Ini sebuah hal yang luar biasa karena memang manusia dalam kehidupannya pada intinya akan menghadapi 2 hal. Kalau dia diuji dan menerima musibah maka dia bersabar. Apabila diberikan karunia maka dia bersyukur. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut Rasulullah SAW sangat luar biasa. Dan Rasulullah tercengang dengan hal ini. Aku sangat heran, sangat kaget bagi seorang mukmin. Apabila dia diberikan musibah, dia bersabar. Apabila diberikan kebahagiaan, dia bersyukur. Lantas apa yang bisa membahayakan dirinya di dunia dan akhirat? Tidak ada. Nah, karena itu buku ini sangat patut untuk kita baca, untuk kita telaah dan kita bicarakan. Alhamdulillah hari ini akan ada 2 penutur yang menuliskan kisahnya di dalam buku kita. Ya, maka kita akan simak, kita renungi, ya kita teladani jika bisa dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhirnya saya ingin berterima kasih kepada tim yang luar biasa sehingga terwujudnya buku yang luar biasa ini. Marilah kita tunggu tetesan-tetesan berikutnya dalam buku-buku selanjutnya. Buku NBO yang pertama ini adalah tetesan pertama dari awan tebal tersebut, ya. Maka kita tunggu tetesan-tetesan berikutnya. Demikian, apabila ada kesalahan atau ketidaklancaran, ya, apabila Ibu Emi tadi bilang amatir, maka tentunya saya lebih amatir lagi ya. Karena itu mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Teguh yang rendah hati dan saya banyak belajar dari Mas Teguh ini ya. Jadi saya juga setiap kali membaca tulisan ibu-ibu, nah ini sampai sekarang tuh jadi saya agak emosional juga karena saya merasakan rasa yang dekat begitu dengan Bapak Ibu di NBO ini begitu ya. Alhamdulillah tadi juga disampaikan bahwa kita mempunyai 2 fungsi ya sebagai Khalifatullah fil Ardh dan juga sebagai hamba Allah. Dan wujud dari kedua fungsi itu adalah kita berupaya untuk melegasikan, mengekalkan kebaikan-kebaikan yang
Mudah-mudahan kita terus bisa lakukan begitu dalam menulis buku ini. Baik, yang kedua mungkin Ibu Fadlun sudah bersiap untuk menyampaikan inspirasinya atau harapan-harapannya terhadap buku ini. Begitupun juga sekilas mungkin juga bisa memberikan satu puisi begitu ya Ibu ya, yang Masya Allah sudah Ibu sumbangkan di dalam buku kita ini. Silahkan Ibu Fadlun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Emi. Terima kasih banyak Pak Hasan sudah memberi kesempatan pertama kepada saya. Assalamualaikum juga kepada teman-teman NBO yang sangat saya cintai. Alhamdulillah kita berkumpul di majelis taklim yang diberkahi Allah, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah. Barangkali ya Bu Emi, saya tidak lagi ingin membahas apa yang saya tulis karena memang biasanya saya sudah sering menulis sehingga biasanya ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mengerti barangkali apa yang saya tulis. Tetapi setelah saya menjadi salah satu perwakilan yang dikirimin buku, nah saya sangat senang, saya bahagia sekali bisa membaca buku itu untuk pertama kali sehingga saya merasa perlu berbagi kepada teman-teman di NBO ini. Kenapa? Karena memang buku ini adalah buku yang sangat luar biasa. Seperti kemarin saya juga sudah sebutkan bahwa ini incredible book, ini incredible experience yang perlu kita baca. Kemudian saya berterima kasih sekali kepada tim penulis yang sampai saat ini bisa menerbitkan buku ini. Kenapa saya berterima kasih? Karena Ibu Emi itu tidak menuliskan bahwa buku ini adalah hasil karya Bu Emi, tapi di situ adalah tim menulis dan yang penulisnya adalah anggota kita, sahabat-sahabat kita yang berada dalam satu komunitas yang sangat membanggakan, Masya Allah. Alhamdulillah Pak Hasan, komunitas ini sangat solid, komunitas ini terjaga dengan cinta kasih dan selalu saling sayang. Saya melihat buku ini dibagi dua, seperti tadi Mas Teguh sudah menjelaskan bahwa bagian pertama itu setelah saya baca memang betul-betul adalah kata hati dari seluruh anggota NBO. Kita tinggal memilih, kita mau mengikuti kata hatinya Pak Ibong, di sana yang Pak Ibong jelaskan bahwa NBO itu berlangsung dari jam 5 subuh, kemudian berakhir dengan jam 8, dan kita selalu mengikuti apa yang disajikan oleh Pak Hasan. Kemudian di sana juga ada dari Pak Ilya yang senang dengan NBO itu dengan sapa menyapa. Kemudian ada Ibu Jenny Peter dan ada Ibu Emalinda yang pada saat sedih mereka mencari tumpuan dan mereka menemukan itu hanya di NBO. Jadi bagian pertama itu adalah benar-benar kata hati dari seluruh anggota. Jadi kita tinggal melihat saya seperti ini atau saya seperti itu. Kemudian ditutup dengan puisi yang indah dari Ibu Maryam, yaitu puisi persahabatan yang tentunya memang saat ini kita sudah sangat bersahabat. Nah, karena saya memang senang menulis puisi, sehingga saya tidak hanya membagi dua buku ini, yang kedua adalah tulisan-tulisan dari bapak-bapak, tetapi saya membagi tiga, ada puisi-puisi yang sangat religius, yang ditulis oleh Pak Mehmet Gunawan, di sana ada Pak Iqbal, ada Pak Safwan, ada Ibu Endang Johani, ada juga puisi dari Sam Bimbo, ada puisi dari Iwan Abdurrahman, dan tulisan Bunda Isya yang menjadi keseluruhannya adalah puisi. Alhamdulillah. Jadi buku ini memang komplit sekali untuk dapat dibaca. Memang sengaja saya menguraikan ini agar apa yang terkandung di dalam buku ini mendorong kita untuk membaca sampai selesai. Ibu-ibu alhamdulillah yang sudah memiliki, terima kasih banyak. Jangan hanya membaca separuh, karena semua kisah di dalam tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih, semua sama.
semua sangat spektakuler kisahnya, sehingga perlu ditamatkan sampai selesai, kemudian kita menularkan itu kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, agar mereka juga ikut memiliki buku ini sebagai menjadi faedah dalam kehidupannya, bahwa di sana ada kisah-kisah yang tidak didapatkan dari bangku sekolah, adalah kisah-kisah yang benar-benar terjadi, adalah kisah-kisah yang benar-benar mengacu kepada Al-Quran, adalah kisah-kisah yang sangat biasa tetapi menjadi luar biasa. Saya di sini ingin menggarisbawahi apa yang ditulis oleh Ibu Emi. Nah, di sana itu Ibu Emi dengan judulnya bahwa tidak ada yang kebetulan, ya, kira-kira begitu ya Bu Emi ya? Ya, betul Bu. Ya, jadi memang semua dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Bu Emi katakan bahwa persepsi kebetulan itu hanya ada pada manusia, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah merancang dengan indahnya. Saya juga melihat itu karena saya ingat beberapa waktu yang lalu saat kita berkumpul-kumpul di rumah saya, kebetulan saat itu Ibu Miranti itu mengatakan bahwa ini bagus banget kalau tulisan-tulisan di NBO ini dibukukan. Jadi sebenarnya kok pada saat itu belum ada juga yang memulai. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa ini kebetulan. Ibu Emi yang datang belakangan menjadi anggota NBO, tiba-tiba ditunjuk oleh Pak Hasan untuk memulai menulis ini, dan Ibu Emi bekerja itu dengan sangat luar biasa sehingga terciptanya buku ini bersama timnya, juga tentunya ada Bu Susi di sana. Jadi sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Saya melihat itu dalam tulisan saya sendiri, saya merasa agak, ya begitulah, mungkin agak ajaib, tetapi sekali lagi memang ini sudah dirancang oleh Allah. Karena biasanya anggota NBO itu tahu bahwa saya kalau ada ceramah dari ustadz-ustadz itu saya sering membuat ringkasan. Dan saya kaget bahwa di dalam buku ini tulisan saya yang meringkas menjadi puisi dari Ustadz Ahsin Sakho dan dari Pak Nazarudin Umar, itu sama persis dengan apa yang Pak Nazarudin Umar tuangkan dalam tulisannya di buku ini juga, dan sama persis dengan apa yang dipilih untuk dituangkan di dalam buku ini oleh Ustadz Ahsin. Padahal kami juga sama sekali tidak janjian, subhanallah. Jadi memang ada hal-hal yang tanpa kita sadari sudah dirancang oleh Allah. Itu saya sudah menulis itu sudah lama ya, waktu saat Pak Nazarudin berceramah, saya mengambil bagian-bagian yang saya anggap penting. Kemudian juga Pak Ahsin Sakho itu bahkan judulnya juga sama, ada 3 kekayaan ya, hakiki dari manusia, itu kok sama banget dengan yang dipilih oleh Ustadz Ahsin. Padahal kan beliau itu juga tidak 1 atau tidak 2 yang menjadi topik yang dibahas di NBO. Tapi alhamdulillah bahkan sama dengan apa yang saya paparkan di tulisan saya itu yang saya kirim ke Ibu Emi dan tim. Alhamdulillah. Saya kira itu bagian dari saya ya, karena di dalam ini banyak sekali kisah-kisah yang lebih dari apa yang saya alami. Di sana adalah ada kisah dari Pak Iqbal Bustaman yang pasrah dan bersyukur, yang membuat saya itu sangat terkejut, dan saya mencari kemana Pak Iqbal ini ya. Saya kepengen kenalan, maklumlah pada saat itu kan kita sama-sama masih secara online saja, jadi belum pernah ketemu. Di sana juga ada Pak Kunto yang yang menjadikan tulisannya itu bahwa dihubungkan dengan isyarat ilmiah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian juga ada Bunda Ella yang tentunya kita sama-sama kenal, adalah Bunda yang sudah lama berkumpul di NBO, insya Allah sehat walafiat sekarang ini. Kemudian ada juga tulisan dari keluarga Rajab
yang inspire, yang mengajak kita untuk mari kita kecanduan dengan NBO. Jangan hanya pertama-pertama, barangkali kalau kita melihat, kayaknya kok ini pengajian apa ya? Ternyata seluruh keluarga Rajab itu sudah kecanduan dengan NBO. Kemudian juga ada Pak Haryadi yang mensejajarkan pengajian NBO ini seperti pengajian Rasulullah, di mana berawal dari kelompok kecil, kemudian menjadi kelompok yang besar. Kemudian di situ juga Ustadz Ahsin mendetailkan bahwa di NBO ini terdiri dari beragam jenjang. Ada pemikir, ada dokter, ada ibu rumah tangga, macam-macam yang semuanya bisa saling menguatkan. Sehingga Pak Kristiono itu merangkum bahwa menyamakan NBO itu dengan Islamic Creative Minority. Katanya kalau kolaborasi di antara anggota yang mempunyai keahlian yang berbeda-beda akan mampu menjawab berbagai tantangan. Semoga buku ini mampu menjawab berbagai tantangan dan kita bersyukur dengan adanya buku ini. Insya Allah ada buku-buku yang terbit di bagian kedua. Dan tentunya kita akan ketemu di tanggal 14 untuk membedah lebih rinci apa yang terkandung dalam buku ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fadlun, ini kalau saya melihat dari jamaah NBO, rasanya menantikan puisi, pembacaan puisi 1 dari 2 yang Ibu tuliskan ya. Di dalam boleh. Silakan. Masih ada waktunya ya Bu Emi ya. Silakan Bu Fadlun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pencinta. Sungguh Engkau Maha Pencinta segala makhluk. Namun banyak makhluk-Mu lupa akan cinta-Mu. Bahkan sering mendurhakai-Mu. Betapa cinta-Mu meliputi segala sesuatu. Engkau dekat. Kadang kedekatan-Mu membuat kami tak mampu melihat keberkahan cinta-Mu. Cinta-Mu menebar ke segala sesuatu, tetapi tidak segala sesuatu sadar akan cinta-Mu. Engkau tidak pernah peduli itu. Karena cinta-Mu mendahului amarah-Mu. Engkau menciptakan surga dan neraka hanya agar nama-nama indah-Mu tercermin di sana sebagai perkawinan Asmaul Husna. Manalah mungkin Engkau menghancurkan apa yang Engkau ciptakan sendiri dengan tangan-Mu. Manalah mungkin Engkau biarkan ciptaan-Mu yang lemah masuk ke api yang menyala-nyala. Sementara Engkau tahu, api yang sedikit, bagai lilin pun tak sanggup kami mendekat. Sekalipun Engkau menciptakan neraka dengan keganasan api menyala, namun Engkau tetap memperindah neraka dengan kasih sayang-Mu hingga menjadikan neraka sebagai tempat singgah sementara. Tak ada yang kekal di sana. Sementara surga Aden Engkau berikan sebagai balasan kepada makhluk-Mu yang bersegera menuju ampunan-Mu. Dan surga menjadi tempat tinggal yang kekal selamanya. Semoga kita terhindar dari panasnya neraka dan ditempatkan di surga selamanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fadlun. Tadi Ibu Fadlun juga menyampaikan ada benang merah antara Profesor Nasaruddin Umar dengan Dr. Ahsin Saku bahwa kita sebenarnya memiliki 3 kekayaan yang luar biasa. Bapak Ibu semua,
secara mendetail begitu bisa membaca beliau, bisa membaca tulisan beliau, apakah 3 kekayaan terbesar yang kita miliki ini. Jadi Bapak Ibu jangan jemu untuk membaca itu, dan membaca buku itu juga tidak seperti kita membaca novel, ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memulainya dari bagian manapun, tetapi benang merahnya itu tetap sama. Jadi tidak harus berurutan begitu, tidak. Tetapi Bapak Ibu bisa membaca itu dari berbagai macam halaman, karena kami mendapatkan satu arahan dari Prof. Nasaruddin Umar, kemudian dari Ibu Miranti, dan mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi kita merefleksikan atau mengaca atau mirroring kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu juga kalau kita membacanya itu juga tidak harus berurutan, karena semuanya itu mengandung suatu hikmah. Begitupun buku ini kami berupaya dari panitia untuk mengaca kepada Al-Quran demikian. Dan tentunya kami pada saat ini juga berterima kasih sekali ya kepada panitia, dan saya sampaikan bahwa saya di sini fungsinya adalah bukan mempunyai ide yang pertama, tetapi saya berusaha melayani agar buku ini bisa menjadikan satu legasi dari forum NBO yang luar biasa ini. Baik, mudah-mudahan Ibu Nurhayati Subakat yang rencananya kami jadwalkan sesuai dengan keinginan beliau di 7.30 bisa langsung sharing. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi bedah buku yang pertama ini. Kami persilakan Ibu Nurhayati Subakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Hasan dan Bu Emi sudah mengajak kami ikut dalam buku ini. Jadi saya melihat ini waktunya sangat cepat ya, baru berapa bulan yang lalu. Dan ya saya sedikit di sini izin sharing ya dalam ya seperti yang cerita Pak Hasan tadi semua itu kita nggak tahu ya, semua itu sudah rencana Allah ya, kita hanya mengerjakan. Nah, di dalam perjalanan kami selama hampir 38 tahun, bagaimana bangun usaha ini jatuh bangun, itu juga demikian. Jadi saya sedikit cerita kenapa saya sangat yakin kita hanya merencanakan, tapi belum tentu yang kita anggap baik itulah yang terbaik gitu ya. Ternyata ada Allah, senario Allah yang lebih baik lagi. Jadi saya sedikit dalam perjalanan ini akhirnya kami menemukan ada 5 nilai. Selama kami pelajari selama perjalanan Paragon ini ada 5 nilai, yaitu satu nilai ketuhanan. Ya, dengan ketuhanan kita selalu optimis. Setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Ini juga nilai ini juga yang selalu disampaikan sama orang tua kami. Kita nggak usah takut. Setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Ya, ini yang memompa kami. Kemudian juga dengan ketuhanan tentu kita juga ya menjaga kejujuran, menjaga tanggung jawab gitu ya. Terus yang kedua adalah kepedulian. Ya, kepedulian ini
Ini yang saya sangat rasakan. Bagaimana kepedulian ini yang menyebabkan kita selalu semangat. Jadi bagaimana tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini saya rasakan waktu saya dapat musibah, dapat ujian kebakaran. Kondisinya waktu itu minus. Kenapa saya bisa bangkit kembali? Sebetulnya adalah karena yang saya pikirkan adalah waktu itu karyawan. Walaupun karyawan waktu itu masih 25 orang ya. Kemudian utang sama supplier. Karena saya masih punya utang sama supplier, sedangkan piutang itu banyak yang nggak mau bayar gitu ya, karena faktornya kebakar. Nah, di sini yang saya rasakan, kenapa saya bisa langsung bangkit kembali? Karena yang saya pikirkan adalah karyawan. Kalau saya tutup waktu itu, saya mikir, waktu itu juga bulan puasa, wah mereka akan dapat THR, mungkin mereka sudah dapat pekerjaan lagi. Kemudian saya juga nggak bakal bisa bayar utang. Kalau saya mikirkan diri sendiri sebetulnya, ya udah tutup aja karena suami masih bekerja dan gaji beliau juga lebih dari cukup. Jadi dari sini saya merasakan kalau tujuan hidup kita bagaimana bermanfaat untuk orang lain, bagaimana kita peduli terhadap orang lain, itu menyebabkan kita selalu semangat. Dan ini pun juga yang saya sampaikan waktu pandemi. Waktu pandemi, jadi waktu itu kita syukuran Februari 35 tahun Paragon, Februari 2020. Waktu itu saya sampaikan sama semua karyawan, saya tidak ngasih target, tetapi yang ngasih target adalah orang yang kita bantu. Jadi kita sampaikan semua CSR ke kita, coba bayangkan kalau penjualan turun, gimana nasibnya orang-orang yang kita bantu. Nah ini yang ternyata membuat semangat. Nah ini ternyata juga waktu pandemi, saya sampaikan juga sama mereka, bagaimana kita saling peduli. Jadi waktu itu kan juga banyak yang protes juga. Kok ada yang WFO, kok ada yang WFA gitu ya. Saya sampaikan kita bagaimana saling peduli, saling bagaimana mempertahankan perusahaan ini bersama-sama. Alhamdulillah semangat bagaimana hidup bermakna, bagaimana tujuan hidup bermanfaat untuk orang lain, itu sudah terbentuk di perusahaan ini. Dan selama pandemi, alhamdulillah perusahaan ini masih sustain ya, walaupun penjualan agak sedikit turun, tapi tidak rugi. Dan kami pun juga termasuk yang pertama kali menyumbang COVID cukup besar ya waktu itu. Itu karena spontanitas aja sebetulnya, karena anak saya tuh banyak kenalan dengan teman-teman dari rumah sakit kewalahan. Dan kita juga punya dana tabungan CSR, tanpa pikir panjang kita sumbangkan. Dan alhamdulillah dengan niat baik ini, semua langkah yang dikerjakan sama karyawan selama pandemi, itu saya merasakan dimudahkan sama Allah. Penjualan kosmetik, dekoratif turun, tapi mereka terus cepat-cepat mengeluarkan skincare. Dan tahun 2021 kami malah kedatangan tamu, dikunjungi 3 menteri waktu itu sekaligus, Pak Luhut, Pak BGS, sama Pendustrian.
sebagai contoh industri yang nggak pernah tutup selama pandemi, tapi kesehatan karyawannya tetap terjaga. Dan 2022 ini kami cukup banyak ya menerima penghargaan-penghargaan. Jadi ini saya merasa ada keberkahan kalau kita niat kita bagaimana perusahaan ini bukan hanya sekadar cari uang, tapi adalah saya juga nyampaikan sama karyawan, kamu kalau bekerja tuh jangan hanya sekadar mencari uang, tapi anggaplah ibadah gitu ya. Karena dengan kita bekerja, ya berarti kita bisa bantu orang lain, dan bagaimana kita selalu menebar kebaikan. Ini yang selalu hal-hal ini yang selalu kita sampaikan sama karyawan, sehingga mereka selalu semangat sampai saat ini. Jadi ada 5 nilai ya yang ada 5 nilai dalam perjalanan, hingga itu kami jadikan menjadi core value dari Paragon, yaitu adalah ketuhanan, kepedulian, ketiga adalah kerendahan hati ya. Jadi kerendahan hati ini maksudnya kita jangan sombong. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, dan kita harus belajar terus-menerus dari mana saja dan dari kapan saja. Yang keempat adalah ketangguhan. Yang kelima adalah inovasi. Nah, alhamdulillah dengan 5 nilai ini, Paragon sampai saat ini, alhamdulillah untuk kategori kosmetik ya, masih bertahan nomor 1 di Indonesia. Kemudian di Malaysia kita juga penjualannya juga naik. Dan yang luar biasa sebetulnya, tadi Pak Hasan ini kan surat Al-Kahfi ya. Tim kami menemukan, kami sudah lama mencari sebetulnya produk untuk pria. Karena banyak yang tanya, kapan nih Wardah mengeluarkan produk untuk pria gitu ya. Ya kan kalau namanya Wardah kan nggak cocok. Alhamdulillah di hari Jumat, tepatnya itu Oktober 2020 di tengah pandemi, ada seorang MT kami, mualaf, baru masuk 3 bulan, dia punya ide nama brand Kaf, terinspirasi dari itu habis salat Jumat, terinspirasi dengan surat Al-Kahfi gitu. Alhamdulillah ini baru 3 tahun ya, Kaf sudah menjadi kosmetik nomor 2 kategori pria di Indonesia dalam 3 tahun. Nah ini saya menganggap ini suatu keberkahan gitu ya. Jadi di lain pihak mungkin lipstiknya turun, tapi di lain pihak ada brand lagi yang naik. Jadi di sini ya saya ingin menyebar sharing mengenai 5 nilai tadi. Dan 5 nilai itu ternyata itu setelah saya indikan lagi, itu adalah yang saya dapat dari orang tua saya. Jadi orang tua saya itu selalu mengatakan kita selalu optimis, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Dan bapak saya adalah ketua Muhammadiyah dan adalah seorang pedagang yang sangat sosial dan selalu menyampaikan ke anak-anaknya, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.
Kemudian bapak saya itu juga selalu sangat peduli sama pendidikan. Jadi, tapi sayang beliau meninggalkan kami waktu saya masih SMP ya. Tapi sampai saat ini semua pada ingat kalau beliau tuh sangat pengagum. Waktu itu tahun 60-an itu ada Bu Zakiyah Derajat, dokter pertama dari dokter psikolog dari Mesir, dan beliau tuh sampai menjemput tuh hampir tiap hari kalau di rumah itu. Dokter Zakiyah. Mungkin jadi beliau walaupun seorang pedagang, tapi peduli ke pendidikan. Alhamdulillah kami 8 bersaudara, 5 orang udah jadi dokter. 4 itu dokter, kalau saya dokter honoris causa yang pemberian, tapi kalau 4-nya lagi 2 dokter dari Amerika, 2 dokter dari ITB, dan kami 8 bersaudara, alhamdulillah 6 orang alumni ITB. Padahal ibu saya adalah orang tua tunggal ya. Jadi bapak saya meninggal, saya masih SMP. Bisa dibayangkan bagaimana perjuangan ibu saya. Jadi saya juga merasa kehidupan saya sekarang itu adalah doa dari orang tua. Dan bagaimana jadi di sini juga ya saya kira semua anggota NBO sudah ini ya, bagaimana kita mendidik anak-anak kita ya. Jadi ibu saya suka menyampaikan, kita harus mendidik anak kita lebih baik dari kita. Selalu mendoakan seperti Nabi Ibrahim gitu. Dia selalu mendoakan gimana keturunannya. Dan ini pun juga saya lakukan apa yang disampaikan orang tua saya lakukan ke anak-anak saya. Alhamdulillah semua anak-anak saya sekarang itu lebih hebat dari orang tuanya, dan perusahaan setelah dipegang sama anak-anak itu lebih maju, dan mereka juga lebih sosial dari kami. Jadi saya justru banyak ditegur sama anak-anak. Jadi saya ingat waktu anak saya waktu SD ya, dia marah sama saya. Saya nggak tega tadi lihat ada pengemis ngorek-ngorek nasi katanya di tempat sampah. Ibu harusnya bikin nasi bungkus gratis gitu. Jadi ya ternyata kalau didikan dari kecil itu menjadi darah daging ya. Jadi kalau mudah-mudahan ya saya yakin kalau di NBO udah mengerjakannya ya. Tapi tentu juga kita menyebar ke orang lain bagaimana semua orang mendidik anak-anaknya dari kecil dengan nilai kebaikan. Ya insya Allah sih ya ini mimpi saya ya sama anak-anak juga, kita bagaimana mencoba menebar kebaikan ke banyak orang. Nah mungkin itu sedikit dari ini pengantar dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Nurhayati. Tidak hanya dari sisi spiritual yang Ibu sampaikan, tetapi juga bagaimana berbisnis secara sosial ya Bu, sehingga berkelanjutan. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah sudah hadir Pak Salman Subakat yang insya Allah bisa meneruskan apa yang sudah Bu Nurhayati rintis. Kami persilakan Pak Salman Subakat untuk memberikan. Mohon maaf Bu Emi. Ini Salman ada tempat saya.
Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi saksinya Ibu. Assalamualaikum Mas Salman. Ngomong sini aja. Langsung Mas Salman ikut nambahin Mas Salman biar silaturahim juga. Tempat saya. Kita tinggal sini. Ada sini aja. Silakan Mas Salman. Ya, sini aja ya. Mau ke sana, mau ke sini. Apa? Oh, dia mau ke rumahnya katanya. Silakan. Ya, alhamdulillah. Sebagai informasi, Bu Nur Hayati Subakat, sambil kita menunggu Pak Salman, bahwa Bapak Ibu di NBO juga memiliki usaha atau kewirausahaannya itu juga dipertajam begitu, karena setiap hari Selasa itu ada forum untuk kita untuk memakai produk-produk dari jamaah NBO. Izin Pak Ustadz Hemate ini menginformasikan kepada Ibu Nur Hayati. Nah, mungkin juga Ibu bisa sebagai orang tua asuh bagi kami nih yang memiliki usaha menengah kecil atau usaha mikro kecil dan menengah, mungkin mikro ya Bu, tidak hanya mini mikro begitu, mengingat kiprah Ibu sebagai seorang usahawan yang sukses dan mempunyai nilai-nilai spiritual. Bagaimana Ibu? Ya, kalau mohon izin nih Bu Emi, mungkin saya tambahkan ke untuk Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nur. Doa kami selalu untuk Ibu Nur ya, bahwa betapa Ibu Nur selalu menginspirasi. Semoga Ibu Nur tetap sehat walafiat selalu Ibu Nur ya. Kami selalu mengikuti kegiatan Ibu Nur. Jadi memang Ibu Nur ini hanya memberi ruang saja kepada para peserta kita. Ternyata ada yang berjualan kue, ada yang berjualan obat penyubur rambut dan sebagainya. Nah, terus mereka tidak tahu bagaimana cara menjualnya. Nah, maka kami berupaya pada hari Selasa kita postingin iklan-iklan mereka itu Ibu Nur, tapi masih sangat tradisional sekali. Jadi iklan-iklan mereka kita posting di sini dengan harapan bahwa ada di antara para peserta yang dapat membeli produk mereka. Namun insya Allah ke depan akan kita upayakan agar bisa kita kemas lebih bagus lagi nanti penyajiannya. Mungkin itu saja tambahannya Ibu Emi. Kali kembalikan lagi kepada Ibu Emi. Ya. Nah, ini alhamdulillah Pak Salman Subakat sudah terlihat dan lebih muda dari yang pernah kita ketemu sebelumnya ya Pak Salman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa memberikan satu ulasan begitu atau kesan pesan mengenai perjuangan Ibunda Ibu Nur Hayati Subakat dan bagaimana pesan-pesan untuk kita semua. Silakan Pak Salman. Oke. Wah, assalamualaikum. Jadi itu bahasan, mohon maaf. Tadi siapin peci loh, Pak. Sehat ya Mas Salman ya. Sehat. Jadi mohon maaf, tadi saya tuh mikir sharing atau nemenin aja kan. Karena nemenin saya pindah ke sampingnya Bu Nur. Tadi udah standby dia. Kalau saya ulasan tuh ini ya, Ibu tuh kan nggak pernah berhenti belajar, itu yang maksud saya istimewanya ya. Jadi sampai sama-sama, berarti kalau saya reflect nih sama-sama grup NBO nih. Jadi semangat belajarnya jalan terus sampai sekarang. Jadi tadi juga Pak Hasan kan bilang ada yang udah punya usaha, yang mudah-mudahan nanti generasi 2-nya juga ikut meneruskan. Nah, mungkin nyambungnya gini, kenapa kok generasi 2-nya mau gitu ya, karena ada juga yang bilang susah nih meyakinkan generasi kedua untuk nerusin bisnis atau nerusin apa yang diperjuangkan sama orang tuanya gitu. Jadi saya lihat tuh memang kuncinya dari Ibu tuh keteladanan nih. Jadi Ibu nggak banyak mungkin kayak ceramah atau minta gitu, tapi menunjukkan secara langsung. Jadi nilai-nilai yang tadi Ibu bilang itu benar-benar diterapkan. Jadi kami itu tumbuh melihat Ibu keseharian, terus jadi terinspirasi untuk ikut
membangun perusahaan itu bersama-sama. Itu sih yang mungkin yang khas ya. Jadi saya lihat kalau yang mengenal Ibu lebih dalam kan, Ibu nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak bicara gitu ya sebetulnya ya, tapi banyak memberikan contoh sehingga gampang untuk diikuti gitu Pak Hasan mungkin. Masya Allah. Nanti ada edisi khusus boleh. Ya, baik Pak Salman, terima kasih ya. Jadi kita nantikan edisi khususnya ya Pak Salman dan Ibu Nur Hayati Subakat ya. Boleh. Karena sangat menginspirasi. Nah, mungkin di samping ada orang yang lebih mengenal lebih dekat begitu ya, pasti itu keluarga, dan ini ada juga sahabat. Jadi saya persilakan Ibu Miranti Abidin untuk menyapa Ibu Nur Hayati Subakat. Bu Miranti ya. Silakan Ibu Miranti di unmute audionya Bu Miranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Salam telah berkatuh. Silakan Ibu Miranti. Bu Nur Hayati, alhamdulillah. Udah lama gak ketemu Bu Miranti. Gak ketemu. Ya kangen. Ini satu kebahagiaan buat saya. Udah lama gak ketemu, kangennya bisa terobati nih Bu. Jadi ini saya tambahkan. Jadi kita ini sebagai saya dari Bu Nur Hayati sebagai pengusaha, mereka selalu mengatakan pengusaha itu hanya cari uang. Nah, ini nilai-nilai yang diberikan sebagai percontohan yang bukan main dari Ibu Nur Hayati itu betul-betul mematahkan hal itu. Ibadah kok. Kita berusaha itu sudah beribadah seperti apa yang Ibu Nur Hayati sampaikan ya Bu ya. Betul-betul menjalankan nilai-nilai keyakinan dalam agama. Nah, apa yang dikatakan oleh Mas Salman juga biasanya katanya kalau dari generasi pertama, generasi kedua itu suka tidak ada kesepakatan. Tapi kalau memang berdasarkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama kita, semuanya disepakat aja kan ya. Jadi berangkat daripada hal yang kita sama-sama sangat basic untuk menyampaikan, dan saya tahu dan saya dampingi melihat bagaimana Wardah itu berkembang luar biasa. Betul-betul menjadi kebanggaan bagi kami. Saya bersama Ibu Nur Hayati di Yayasan di satu organisasi jaringan usahawati mandiri gitu ya, perempuan-perempuan pengusaha. Nah, jadi dan betul-betul suatu percontohan. Saya ingin dan betul saya juga sampai pada klien dan klien juga ya Bu. Wardah. Dan saya pakai juga pada klien-klien saya yang lain, pengusaha-pengusaha yang lain, bahwa kita beribadahlah dalam berusaha itu pakai nilai-nilai agama ya, sesuai dengan CN masing-masing, pasti itu mengikuti kok keberhasilan gitu. Dan saya selalu sampaikan itu sahabat saya itu Ibu Nur Hayati Subakat itu terbukti kan gitu ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga secara internasional, merambah di internasional, langsung mendapatkan posisi yang baik di berbagai tempat di mana mereka masuk ke dalam pasar itu begitu. Jadi suatu contoh ya Bu Nur Hayati ya, satu hal yang kita banggakan gitu. Betul bahwa momentum itu memang juga pas gitu, tapi kan Allah yang memberikan waktu yang tepat itu gitu. Jadi selama kita di jalan Allah, betul-betul jadi bukakan jalan-jalannya seperti Bu Nur Hayati yang memberikan untuk pria ya, kosmetik pria gitu. Nah, pas di hari Jumat yang penuh berkah dengan surat Al-Kahfi, dibukakanlah inspirasi untuk bagaimana, dan alhamdulillah insya Allah kita doakan bersama. Nah, Bu Nur Hayati juga sebetulnya kalau boleh saya sampaikan juga sedang berusaha juga membuat pabrik obat ya Bu ya. Jadi ya Bu ya. Kita doakan ya Bu. Saya yakin insya Allah bagaimana Wardah juga sudah membuktikan dirinya, itu juga akan berhasil. Karena terus terang di sini kita tuh terlalu tergantung pada pabrik obat dari luar yang kita nggak tahu juga ya. Tapi saya yakin dengan landasan agama dan nilai-nilai spiritual, maka produk-produknya pasti juga akan betul-betul mendapatkan keberkahan. Terima kasih Bu Nur Hayati, kangennya udah Terima kasih Bu Miranti. Ini Bu Miranti ini mentor pertama saya. Jadi saya ketemu Bu Miranti, kita di jaringan usaha mandiri ya. Bu, gimana sih caranya promosi gitu? Terus Bu Miranti ngasih tahu, waktu itu ada stafnya Bu Miranti ya. Jadi gimana cara kita iklan, gimana cara kita diiklan di media gitu. Jadi termasuk mentor pertama saya Bu Miranti. Ya
Alhamdulillah ya Bu Miranti, kita waktu itu mungkin ketemu di tahun waktu Tahun zaman-zamannya reformasi ya. 2008 ya? Iya, zaman-zamannya reformasi. lagi jadi aktivis. Berpegangan tangan kita sama-sama ya Bu ya. Iya. Saya yang lebih belum dulu deh, saya lebih banyak di usaha aja deh, di politik nggak usah dulu. Jadi kita sering meeting juga di kantornya Bu Miranti ya gitu. Jadi Alhamdulillah. udah berapa tahun lama loh kita bersama-sama ya Bu. Iya. Iya. Jadi perjalanan Paragon ini memang panjang banget. Tapi ya memang begitu sih. Jadi ceritanya itu dalam perjalanan ini banyak kebetulan. Kalau menurut Pak Dahlan kan itu bukan kebetulan yang diusahakan. Betul Ibu, betul. Juga kita itu ini sedikit sharing untuk pemilih bisnis ya. Sebetulnya bukan nggak ada kendala ya Bu Miranti. Salman ini orang sangat kreatif. Anak saya kedua kan Harman, anak saya pertama, sangat disiplin, sangat operasional. Ini menggabung dua orang ini nggak gampang. Kita sampai coaching family selama 1 tahun menyamakan ini. Ya alhamdulillah sekarang tujuan dari perusahaan bagaimana tujuannya bukan cari uang, tapi bagaimana perusahaan ini bermakna dan bermanfaat untuk orang lain. Udah selesai. Amin. Jadi kita pikirkan orang lain bukan berdiri sendiri. Betul. Dan contohnya kan berhasil itu. Betul. Ya alhamdulillah berhasil. Ini kita bisa melewati pandemi dan penghargaan tuh luar biasa loh tahun 2022 ini. Ada Salman dapat lagi Marketing of the Year. Kemudian alhamdulillah dari Makles. Selamat Mas Salman. Ya. Kemudian kita dari perindustrian dapat lagi Best of the Best. Oh, hebat. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Dari perdagangan, pokoknya tiap sebentar. Terus dari Fortune. Subhanallah. Dari Fortune dari Fortune Singapura ya. Kita juga mendapat perusahaan yang paling inovatif. Alhamdulillah. Dan betul itu. Ya. Dan diundang sama Google. Alhamdulillah. Google itu padahal cuma dua perusahaan yang diundang itu Telkomsel sama Paragon ya. Oke, alhamdulillah. Dan dia melihat Paragon ini dia liatin jejak rekamnya ini bakal bisa ngalahin multinasional gitu. Betul, yakin, betul. Ya, jadi yakin. Mohon doa saja jadi supaya bagaimana kita jadi raja di negeri sendiri. Jadi, alhamdulillah. Teman-teman seperjuangan. Alhamdulillah Ibu, doa kami semuanya menyertai. Semoga ini produk Wardah itu memang kebanggaan sih juga sih buat kita semua gitu ya. Dan saya sampai sekarang masih pakai loh Bu. Ya, Hayati aku masih pakai. Memang awet muda. Saya bangga loh, saya selalu bilang. Jadi menyebarkan juga itu. Dan yang pakai itu kan non-muslim, banyak yang non-muslim. Yang di luar negeri itu mereka banyak yang coba saya kirim buat mereka dan mereka suka gitu, mereka minta saya kirim juga buat mereka, teman-teman ada beberapa negara gitu ya, saya relasi saya kirim juga lalu dengan Wardah. Kita jadi berapa kali jadi itu ya sponsor dikapin New York Fashion Week ya namanya ya. Kemudian juga alhamdulillah kemarin London juga ya, London Fashion Week. Iya. Jadi trendsetter itu Bu, trendsetter untuk fashion sekarang itu dari Eropa tuh mulai ke Inggris dan Amerika, betul. Baik, alhamdulillah ini sudah bertemu dengan sahabat sebelum zaman reformasi ya Bu.
Dulu kita hampir tiap minggu ya, hampir tiap minggu rapat. Iya. Kangen-kangenannya nanti kita bisa lanjutkan tanggal 14 ya, Ibu Miranti dan Ibu Nurhayati. Iya, Ibu. Senang banget ketemu Bu Wiranti, udah lama. Datang Mbak Nur, datang ya, please ya, tanya datang. Ya, kita ketemu. Alhamdulillah kita. Nanti kita jemput ya, Ibu Miranti, Ibu Nurhayati kita jemput ya. Untuk tanggal 14. Tapi ya sampai saat ini saya belum bisa nih. Masih bukan sesak nafas. Untuk tanggal 14 nanti secara offline, mungkin Pak Salman juga sebagai salah satu untuk yang mengupas artikel Ibu ya secara offline insya Allah. Baik, ini kita masih ada waktu sekitar 5 menit begitu untuk diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk tanya jawab ya. Tapi sebelumnya ini ada juga Ibu, sahabat Ibu di Farmasi ITB ya Bu. Saya Farmasi ITB tapi saya waktu itu cuma dengar ceritanya Ibu aja. Ini ada Ibu Yesi. Prof Yesi. Ibu Yesi mohon berkenan, Prof Yesi ya. Prof Yesi mudah-mudahan masih hadir untuk bisa memberikan apa namanya. Oh, ada Yesi ya. Hayati. Kepada Ibu Yesi Sofia. Ibu Profesor Sofi, Ibu, saya biasanya panggilnya Bu Sofia. Nah, alhamdulillah Ibu Yesi. Yesi. Silakan Ibu Yesi di unmute. Ya, Ibu, mohon bisa di unmute. Di unmute dulu Ibu Yesi. Prof Yesi di unmute dulu. Ya. Sudah aku. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam. Senang sekali ketemu Ati pagi ini segar ya dan banyak ketawa, senang sekali. Ya, saya mengenal Ati dari mahasiswa, orang yang sangat tangguh ya, orang yang sangat giat belajarnya dan selalu menjadi menjadi orang yang dapat nilai tinggi ya. Selalu dia menjadi mendapat hadiah sebagai mahasiswa terbaik gitu ya, baik di tingkat sarjana maupun di tingkat apoteker waktu itu. Dan saya juga mengetahui perjuangan Ati mulai dari membuat sampo di rumah ya. Awalnya dengan sampo putri ya Bu Ati ya. Kemudian berkembang sampai sekarang menjadi perusahaan kosmetik yang nomor 1 di Indonesia. Alhamdulillah, semoga Ati bisa sehat selalu dan bisa mengembangkan terus usahanya menjadi usaha yang lebih sukses lagi. Makasih Bu Emi. Ya, amin. Amin. Ya, terima kasih Prof Yesi atas sedikit deja vu ya Bu ya, memberikan langkah ke depannya seperti apa nanti, dan kita berharap Paragon juga bisa terus sustain ya Bu, berkelanjutan. Ya, amin. Ibu izin, Ibu Nurhayati, apakah masih memungkinkan Ibu untuk bisa menerima tanya jawab bareng satu atau 3 pertanyaan? Ya. Boleh, silakan. Ya, silakan bisa raise hand Bapak Ibu. Mungkin ini ini saya melihatnya ada Ibu Susi nih. Ibu Susi itu juga bagian dari panitia yang membuat buku ini, Bu. Mungkin Bu Susi bisa bertanya bagaimana Ibu Susi bisa semakin muda, Ibu Susi. Halo? Ya, Bu Emi. Nah, silakan Ibu Susi, silakan menyapa Ibu Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bahagia sekali rasanya melihat Ibu Nur ceria kembali setelah kami terus terang beberapa waktu lalu mendapat kabar agak syok juga begitu. Namun ujian adalah tanda kasih sayang. Baik, Ibu ini terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ibu Nur, kami terus terang melihat bagaimana perkembangan Ibu Nur membangun bisnisnya dan kondisi jatuh bangun seperti itu ya.
Namun semangat yang luar biasa ketika Ibu bisa kembali bangkit dan pada akhirnya menjadi perusahaan yang nomor 1, perusahaan kosmetik nomor 1 di Indonesia. Izin Ibu mungkin nanti kita juga akan, mungkin pada saat sesi khusus di tanggal 14 Januari kami juga akan meminta bagaimana kiat-kiat dari bisnis UMKM tentunya, bahwa Indonesia banyak sekali UMKM, dan kebetulan sekali saya juga pengurus dari Kadin Indonesia. Saya cukup lama di sana, dan Ibu Nur juga menjadi bagian dari Kadin Indonesia tentunya. Ibu nanti izin juga nanti sampaikan bagaimana memproduksi sesuatu produk yang halal. Kebetulan saya diamanahkan dalam periode Bapak Arsyad Rashid. Kali ini saya mendapat posisi sebagai di Badan Ekonomi Syariah terkait dengan Good Corporate Governance and Compliance. Dan tentunya di Badan Ekonomi Syariah tersebut kita fokus kepada produk-produk halal yang memang dilabelkan tidak hanya halal saja, tetapi juga bagaimana sustainable, dan juga bagaimana mereka membuat produknya yang betul-betul ramah lingkungan dan sebagainya. Jadi itu saja Ibu Nur, mungkin dari saya, produk kosmetik Indonesia, tentunya Wardah. Saya juga tentu menggunakan produk itu, saya menggunakan Wardah ini, dan saya juga menggunakan Wardah kosmetik. Saya menggunakan lipstiknya juga. Dan ini sangat sangat bagus dan sangat cocok, apalagi untuk kulit saya yang sangat sensitif. Terus terang biasanya saya nggak pernah pakai make up, Ibu. Saya tidak pernah pakai bedak dan sebagainya. Saya hanya menggunakan lipstik dari Wardah. Tetapi beberapa waktu lalu saya didorong ya oleh salah satu SPG dari Ibu Nur. Coba ini, katanya teksturnya sangat lembut untuk kulit yang sangat sensitif. Demikian Ibu Nur, tetap semangat untuk memperjuangkan kiprah UMKM di Indonesia untuk go internasional dan lebih besar lagi manfaat untuk umat. Terima kasih banyak Ibu Emi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susi. Monggo Bu Nur Hayati, apakah ingin silakan. Jadi sebetulnya memang ini memang program kami ya, pingin berbagi pengalaman bagaimana membangun usaha. Jadi kan tadi Bu Yesi juga udah cerita ya. Jadi saya mulai dari usaha home industry dengan dua orang karyawan. Alhamdulillah sekarang udah 12.000 ya kan. Dan tadinya home industry, sekarang kita udah punya pabrik, totalnya luas 20 hektar. Ini betul-betul di luar di luar mimpi saya gitu. Dan saya sendiri juga terus terang ya, waktu itu sama teman-teman itu saya banyak dibantu teman-teman juga ya, karena kosmetik ini kan harus punya izin gitu ya. Semua pada ngetawain saya waktu saya minta izin. Kamu yakin bisa bikin? Karena dia tahu saya itu orangnya kan kutu buku gitu. Saya tahu kamu kutu buku itu kan, mana bisa kamu jualan gitu kan. Jadi tapi ya alhamdulillah dengan ditantang tidak bisa, jadi berusaha menunjukkan kalau bisa gitu. Jadi ya bagi saya semua kenalan saya itu adalah bagian dari perjalanan ini yang selalu memberi semangat. Jadi teman-teman saya dari farmasi yang selalu memberi semangat, kemudian waktu perizinan juga kita ini, kemudian ya dengan Bu Miranti yang istilahnya itu saya rasa tuh dapat konsultan gratis sama Bu Miranti. Jadi dalam perjalanan ini kok banyak sekali yang bantu saya gitu rasanya itu kan. Jadi dan makanya kita juga pengen
berbagi pengalaman ini. Jadi kita juga ingin bagaimana UMKM tuh selalu semangat gitu ya. Ini contoh, ini kan bukti saya bilang 37 tahun yang lalu hanya 2 karyawan. Sekarang udah 12.000 gitu kan. Pabriknya udah 20 hektar, tadinya hanya rumah gitu. Nah ini mudah-mudahan ya bisa menjadi role model lah ya dia itu ya. Jadi saya senang sekali kalau ada program pelatihan untuk UMKM, karena ini memang ya mudah-mudahan Allah masih tetap memberi saya kesempatan menjadi masih bisa memberi manfaat untuk orang lain. Saya sekarang doa saya cuma itu saja, karena saya memang kadarullah mendapat CA paru gitu ya. Tapi saya doa terus, ya Allah berilah saya kesempatan untuk masih bisa memberi manfaat untuk orang lain gitu. Amin. Sisa-sisa dari ini saya ingin berbagi pengalaman ini, dan Salman juga senang berbagi pengalaman. Dia udah bikin program mengenai sharing 5 nilai tadi. Memang 5 nilai tadi yang menyebabkan kita tim kompak gitu, karena punya satu tujuan. Dan dan mereka kan dengan kepedulian saling toleransi ya, kolaborasi. Nah ini yang kita himbau, dan ini alhamdulillah kita bisa melewati pandemi dengan menerapkan 5 nilai tadi. Begitu Bu Emi. Jadi saya senang sekali sih kalau ikut dalam bagian program ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi saya memanggilnya bisa Ibu Ati nih ya, karena ya nama kecil Bu Ati. Ya baik. Bu Ati, alhamdulillah bersama dengan kita ini ada Prof. Suharyadi, beliau Rektor Universitas Dian Nusantara yang akan memberikan sapaannya dengan bernas. Silahkan Prof. Suharyadi. Terima kasih Bu Emi, Pak Hasanuddin, Ibu Nurhayati yang kami hormati, ya. Para jamaah ngaji bareng online yang masih bertahan sampai saat ini, Mas Salman, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari yang sangat luar biasa Pak Hasan. Bisa menghadirkan Ibu Nurhayati yang sebenarnya masih dalam kondisi sakit, tapi kalau udah cerita tentang bisnis dan pengalaman beliau, sakitnya hilang. Amin, amin. Amin, amin, amin. Insya Allah. Apalagi ketemu Bu Sohib lamanya Bu Miranti. Ya, konten gratisan gitu ya. Ini memang perjalanan yang luar biasa, dan selain unik juga ini silaturahim untuk Pak Hasan yang selalu didengangkan oleh Pak Hasan itu bisa dilihat secara gamblang, secara nyata ya. Seperti ini hasilnya. UMKM memang jutaan yang bisa berhasil kayak Bu Nurhayati bisa dihitung dengan jari. Nggak cukup dengan 10 jari aja, nggak cukup. Kalau sehebat Bu Nurhayati dan keluarga ya. Tentu banyak faktor yang menunjang Bu ya. Di samping 5 nilai-nilai perusahaan tadi yang selalu dipegang, ya itu sangat bagus. Tapi banyak perusahaan lain yang juga seolah-olah punya nilai tapi tidak diterapkan. Ini kan mulai visi, misi, nilai-nilai itu kan semua perusahaan punya, Bu. Ya. Cuman kalau perusahaan Bu
Nurhayati dengan kebetulan dibantu putra-putrinya yang sepenuhnya, dan yang Ibu Nurhayati merasakan betul putra-putrinya jauh lebih hebat dibandingkan Ibu Nurhayati dan Pak Subakat ya. Ini satu hal yang betul-betul sangat banyak menginginkan, tapi sangat sedikit yang bisa meniru. Ya. Ini saya bilang selalu patut dicontoh, tapi sulit ditiru. Tetapi kesediaan Ibu untuk berbagi pengalaman ini juga sangat penting. Karena seringkali banyak UMKM yang ingin maju, tetapi tidak ngerti caranya. Atau ya ingin majunya itu hanya punya keinginan, tetapi di dalam prakteknya tidak sungguh-sungguh keinginannya itu ingin dicapainya. Dan saya yakin cerita Bu Nurhayati tadi sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat bagi, paling tidak sebagai suri teladan bagi yang lain-lain ya. Sehingga kita berharap banyak UMKM yang berkembang seperti Ibu Nurhayati, dari 2 karyawan jadi 12.000. Jadi dari di rumah menjadi 20 hektar lahan untuk pabriknya. Ini satu prestasi yang sangat luar biasa, dan itu terbukti dari banyaknya penghargaan yang diperoleh. Padahal penghargaan itu diperoleh setelah pandemi. Ini juga jarang sekali perusahaan yang mendapatkan penghargaan begitu hebat dari, bukan hanya dari pemerintah atau departemen-departemen terkait, tetapi juga dari institusi-institusi internasional yang tentu tidak sembarangan memberikan penghargaan itu. Tentu dengan pengkajian yang sangat intens dan berdasarkan fakta-fakta yang bisa dibuktikan di lapangan ya. Jadi ini yang luar biasanya Bu. Jadi samping mengembangkan usahanya, itu loh Bu, tidak gampang seorang pengusaha sukses bisa mendidik putra-putrinya juga sukses. Ini Ibu 8 bersaudara, 6 PhD, doktor atau PhD. Ini 3 putra, dua putranya menyusul di ITB yang sangat tidak mudah, karena ITB kan bukan karena orang banyak duit bisa masuk ke ITB, tapi orang punya otak yang bisa masuk ke ITB. Anak orang kaya, orang miskin, semua sama. Yang memang punya kemampuan yang bisa masuk ke sana. Nah ini kebetulan putra-putrinya orang sehebat Bu Nurhayati Pak Subakat bisa masuk ITB dan UI. Kedokteran UI itu juga, waduh, luar biasa susahnya. Nah, ini yang saya pribadi sangat mengagumi, dan saya itu juga makin merasa kok kecil banget ya kita ini, saya ini, dibandingkan Bu Nurhayati yang begitu luar biasa. Tetapi yang penting adalah Ibu tadi menyampaikan bahwa usaha itu bukan semata-mata cari uang, tapi mencari berkah dan bermanfaat bagi banyak orang. Ini satu nilai yang sangat luar biasa, dan saya kira di teman-teman di seluruh MBO ini juga menerapkannya Bu, walaupun dengan porsi masing-masing. Ya, karena tentu semua bisa berbuat sesuai dengan kemampuannya. Ini saya kira nilai-nilai penting, dan insya Allah kalau tadi Pak Hasan UMI menyampaikan akan ada buku, walaupun mungkin lewat Zoom, Ibu Nurhayati bisa memberikan juga tausiahnya. Ini kan Bu Nurhayati ini juga agamanya sangat kuat, prinsip-prinsip yang dianutnya sampai memilih merek kosmetik prianya pun dilandasi oleh nilai-nilai di Al-Kahfi ya. Jadi landasan agama yang diterapkan diimplementasikan dalam usaha. Ini juga prinsip-prinsip yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Jadi terima kasih juga, dan selamat Mas Salman ya, sama Mas Harman kakaknya dan adiknya Bu Dokter yang luar biasa ya. Jadi saya nggak ngerti dulu orang tua Bu Nurhayati atau Ibu Nurhayati Pak Subakat sendiri mimpi apa gitu ya, sehingga bisa
mengadakan satu usaha yang begini luar biasa, sekaligus punya putra-putri yang begitu hebat, yang semua orang ingin menirunya, tapi memang harus kerja keras dan penuh tawadu untuk bisa membuktikannya dalam kenyataan yang sebenarnya. Saya kira demikian Pak Hasan. Terima kasih banyak sekali lagi. Selalu di dalam beranda ngaji bareng online ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sekali lagi Bu Nur Hayati. Lalu semakin berkembang, 12.000 nanti berapa tahun lagi jadi 24.000 dan seterusnya karyawannya. Manfaatnya makin besar lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Nur Hayati, mohon untuk bisa memberikan kata penutup atau komentar terhadap Prof. Suharyadi disampaikan. Ya, terima kasih banyak Pak Prof. Suharyadi. Ya, saya juga ngikutin ya karena adik saya juga ngajar di apa jadi dosen, jadi dibantu sama Prof. Suharyadi dulu di Mercu Buana. Oh iya. Iya. Pak Bakat juga dulu sering ketemu Bu. Iya, dulu kan kita ketemu ya Pak. Pak Terus Iman Taufik saya ya. Bu Resmi Bestari. Iya. Dibantu Bapak juga masuk di Mercu Buana. Iya. Ya, jadi ya benar sih. Apakah ya mudah-mudahan saya juga mudah-mudahan sih ya kalau kita niatnya baik gitu ya, mengikuti apa yang kami dapat ini seharusnya sih insya Allah sih bisa. Yang penting yakin ya niatnya harus baik gitu. Saya yakin semua juga bisa. Dan ini mah yang kita sampaikan. Ya terima kasih banyak Prof. Suharyadi juga yang udah yang memberi semangat saya pagi ini juga. Jadi memang saya merasa kok rasanya dada ini kayak plong gitu ya. Alhamdulillah. Jadi biasanya saya jam segini udah ngantuk lagi. Masya Allah. Tapi ini karena ya mungkin memang inilah maksudnya yang saya rasakan semangat berbagi ya. Kalau kita berbagi itu kayaknya ada kebahagiaan gitu. Jadi terima kasih banyak juga saya udah diundang pada pagi ini. Dan ini juga ternyata pengajian ini bagus sekali, banyak teman-teman saya juga yang ikut. Ya, insya-Allah juga nanti Bu Miranti juga tiap ini ya kita bisa sering lagi ketemu biasanya kita makan di restoran. Jadi kangen juga udah lama, udah 3 tahun lebih. Saya senang sekali ketemu sama kenalan-kenalan lama di pagi ini. Mungkin itu Bu Emi. Terima kasih Bu Nur Hayati karena waktu jualah yang harus memisahkan sementara di forum ini, dan terima kasih juga Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, dan selanjutnya saya sampaikan kembali ke Pak Ustadz Hasan. Persilahkan, terima kasih. Masya Allah. Terima kasih sekali Ibu Emi. Ibu Emi dengan segala ketulus ikhlasannya insya Allah telah mengantarkan acara ini, berawal dengan inisiatif ya, bersama-sama menyiapkan buku Bunga Rampai yang menjadi muara ya niatan-niatan mulia dari seluruh peserta NBO ini. Kepada Ibu Nur, salam hormat kami Bu Emi, Ibu Nur, dan kami sayang sama Ibu Nur karena Allah. Ibu Nur banyak sekali menginspirasi di dalam kehidupan masyarakat kita, terutama bagaimana kita menjadi hamba Allah, menjadi umat Nabi Muhammad yang baik, yang tidak hanya berbicara mengenai kebutuhan, kepentingan diri ataupun keluarga semata, tetapi bagaimana Ibu Nur telah memberikan pembelajaran kepada kami semuanya yang membumikan atas apa yang telah
Allah perintahkan dan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan untuk kita meningkatkan kepedulian dan berbagi kepada sesama. Semoga Ibu Nur sehat walafiat selalu, Ibu Nur, kasih sayang Allah senantiasa meliputi dan menyelimuti Ibu Nur, dan kami semuanya adalah saudara-saudara Ibu Nur. Kami sayang kepada Ibu Nur karena Allah, dan insya Allah kami akan menjadikan forum ini pula sebagai bagian dari upaya kami untuk terus saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya, dan mendoakan Ibu Nur secara khususnya. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan kasih sayang Allah serta keistiqomahan dalam iman dan Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hal yang mohon izin saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini, bahwa kalau saat kita berbicara mengenai Wardah, boleh jadi tertuju perhatian kita kepada kosmetika, kepada kecantikan, kepada keindahan, kepada kebersihan, dan apalagi sekarang ini sudah ada produk baru, Kaf, yang ternyata nama ini terinspirasi dari apa yang sedang kita telusuri pada hari ini. Dan kalau kita meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam kehidupan ini, melainkan sudah dirancang dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah bisa menetapkan kapan saja Ibu Nur itu akan hadir dalam forum ini. Tetapi Ibu Nur dan Mas Salman hari ini dihadirkan Allah ketika kita baru saja mengawali membaca ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ini. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara mengenai masalah kosmetika, masalah kecantikan, masalah kebersihan, masalah kerapihan, sesungguhnya hal ini adalah merupakan bagian yang terdapat pada diri Rasulullah SAW. Namun boleh jadi hal ini jarang dikemukakan. Bahwa betapa sesungguhnya Rasulullah SAW adalah seorang yang mengajarkan kepada kita tidak hanya memperhatikan fisik kita sehat, tetapi juga beliau mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana cara kita berpenampilan terbaik di dalam kehidupan ini. Sehingga kita bisa mendapati bahwa bagaimana concernnya Rasulullah SAW masalah kebersihan dan kerapihan ini. Rasulullah SAW yang mulia melarang seseorang tampil di depan umum dengan pakaian yang kotor selama ia bisa mencuci dan membersihkannya. Sebagai pelajaran dari beliau kepada setiap muslim agar kita selalu berpakaian bersih, berpenampilan rapi, dan elok dipandang. Beliau bersabda, "Mengapa kalian tidak menyiapkan 2 helai pakaian untuk hari Jumat selain 2 helai pakaian sehari-hari apabila memungkinkan?" Bukankah ini menunjukkan nuansa bahwa betapa Rasulullah SAW sangat memperhatikan dan menunjukkan bahwa bagaimana cara kita tampil dan hadir ketika kita berada di dalam majelis itu sendiri. Dan bahkan kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu banyaknya pesan-pesan Rasulullah SAW akan masalah ini. Kita bisa mendapati pula bahwa sebagaimana diriwayatkan oleh oleh Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mempunyai rambut hendaklah memuliakannya." Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana salah seorang sahabat Rasulullah SAW pun menceritakan, Makhul meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, para sahabat Rasulullah SAW menunggu beliau di depan pintu. Beliau keluar untuk menemui mereka, dan di rumah ada bejana berisi air. Maka beliau melihat ke air, merapikan jenggot dan rambutnya. Aisyah radhiyallahu anha kemudian berkata, aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, engkau melakukan ini? Maka beliau pun bersabda, benar, apabila seseorang keluar menemui saudaranya, hendaklah merapikan dirinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha indah, senang terhadap sesuatu yang indah. Dan bahkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa Rasulullah SAW pun memperhatikan bahwa bagaimana cara Rasulullah menerima tamu. Sehingga kita bisa dapati bahwa Rasulullah pun menggunakan pakaian terbaiknya di dalam menerima tamu itu. Dan bahkan kita bisa mendapati bahwa tidak hanya masalah pakaian semata, masalah kebersihan tubuh dan aroma tubuh sangat diperhatikan. Sehingga kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana perhatian terhadap segala kebersihan dan menghindari sesuatu yang tidak sedap yang menjadi aroma yang tidak baik itu. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab, yang sangat memperhatikan masalah kebersihan, kerapian, dan juga wewangian pada tubuhnya sendiri. Sehingga untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya memperhatikan aroma tubuh jangan sampai mengganggu orang-orang yang berada di seputarnya, dan terutama ketika melaksanakan sholat berjamaah itu. Sampai Sayyidina Umar pun berkata, barang siapa yang menggunakan sepertiga hartanya untuk membeli parfum, ia tidak boros.
Dan inilah untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya sesungguhnya bukan masalah banyak atau sedikitnya dan beraneka ragam parfum itu, namun benang merahnya adalah bagaimana kita memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, kita bergembira dan bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah bahwa sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nur tadi itu, bahwa selama ini boleh jadi kalau kita mendengarkan dari Wardah berbicara mengenai masalah produk, berbicara mengenai kosmetika, tetapi kita bisa melihat perjalanan yang sangat signifikan pada akhir-akhir ini yang dikirim oleh Wardah, bukan lagi kosmetika secara fisik, tetapi bagaimana values, bagaimana nilai-nilai yang berada di balik yang melatar belakangi tumbuhnya Wardah itu sendiri. Maka maha benarlah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjadi doa kita setiap kali kita bercermin itu. Kita membacakan doa, diminta oleh Rasulullah kita membaca doa itu, bukan hanya sekedar bercermin, melihat sesuatu yang ada di cermin itu menggunakan mata kepala kita. Tetapi kita berdoa kepada Allah, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Wahai Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah memperelok tampilan fisik kami, maka perbaikilah akhlak kami. Nah, maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita bisa mendapati di dalam doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini ada dua hal. Yang pertama fisik, yang kedua adalah akhlak. Nah, maka insya Allah yang dilaksanakan oleh Wardah ini merupakan ekspresi daripada doa ini. Fisik diawali oleh Ibu Nur dengan menciptakan produk-produk yang baik. Namun kemudian yang dilakukan kini adalah bagaimana mensosialisasikan bahwa segala kebaikan, keistimewaan, penghargaan yang didapati oleh Wardah itu benang merahnya adalah akhlak. Dikarenakan Ibu Nur menjaga produknya agar produk yang baik. Begitupun pelayanan-pelayanan yang baik. Dan apalagi sekarang ini, Masya Allah, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Mas Salman dengan mensosialisasikan, menyampaikan 5 values yang menjadi landasan tumbuh dan berkembangnya Wardah itu adalah betul-betul merupakan pencerminan daripada doa yang dihantarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, bahwa di balik produk yang bagus itu terdapat akhlak mulia yang telah melandasinya. Sama-sama kita berdoa Bapak Ibu sekalian, semoga Ibu Nur sehat walafiat selalu, dan semoga perusahaan yang dikembangkan dan didirikan oleh Ibu Nur bersama suami dan putra dan putri tercinta beliau menjadi perusahaan yang tumbuh dan kembang dan menjadi simbol bagaimana sesungguhnya ketika akhlak itu ditegakkan, maka yang dihadirkan hanyalah kemaslahatan bagi orang-orang yang berada di seputarnya, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini dalam acara beranda ini. Insya Allah apa yang kita dapati pada hari ini adalah merupakan salah satu icip-icip yang bisa kita dapati dari buku Bunga Rampai NBO itu sendiri. Dan secara lebih rinci, 5 values itu akan disampaikan dengan runutnya melalui tulisan yang dihantarkan dari lisan Ibu Nur. Mudah-mudahan dapat kita baca secara seksama dan kemudian kita ambil saripatinya untuk dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ibu Emi, terima kasih Ibu Emi, kepada Ibu Nur, kepada Mas Salman, sahabat saya, terima kasih. Semoga Ibu Nur sehat walafiat selalu, kepada Prof. Suryadi, kepada Ibu Miranti, kepada Prof. Yesi, dan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Demikian yang dapat kami hantarkan di dalam acara Ngaji Bareng Online dan Beranda pada pagi hari ini. Mohon maaf lahir dan batin, dan sama-sama kita mengakhiri pertemuan ini dengan doa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan semuanya, Prof. Suryadi, Bu Nur Hayati, Bu Fadlun, semuanya, Bu Emi. Waduh, saya kalau ingat Bu Nur Hayati itu Pak Ustadz Hasan, ingat masih Ahadnet pertama kali, sama waktu Alisa Khadijah dengan Bu Olga Fatma, beliau, ya semuanya perjalanan dalam hidup ini, dan kalau kita berjalan di jalan Allah, insya Allah Allah berikan keberkahan. Marilah kita tetap memohon setiap hari mengaji, dan setiap hari belajar kita memohon semoga Allah membimbing kita, memberikan kemudahan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azimi sultan. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Ya Allah ya hadi ya rasyid. Amin. Tuhai Rabb kami, Engkau yang memberikan hidayah, Engkau memberikan petunjuk kepada kami ya Allah. Amin. Setiap hari kami ngaji, mengkaji firman-Mu, kalam-Mu yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Berikan kami hidayah, berikan kami ilmu, berikan kami kemudahan untuk mengamalkan ya Allah. Amin. Bimbinglah kami ya Allah, agar langkah kami selalu berjalan menuju jalan yang Engkau ridhoi. Amin. Ya Allah ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Wahhab, duhai ya Rabb kami, Engkau berikan kami ilmu, Engkau berikan kami rizki. Ya Allah ya Rabb kami, Engkau berikan dalam kehidupan ini ya Allah, agar semua ilmu keberkahan tadi bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk keluarga kami, bermanfaat untuk sahabat-sahabat kami, bermanfaat untuk bangsa negeri tercinta ini ya Rabb. Rabb la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Qalba jam'un nas mahabbatil muslimina wal muslimat wa talabul ilmi wa amal ma'ruf nahi munkar liqadai hajatina wa fatkum qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan. Ini masih di masjid asalnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Taslim atas doanya. Semoga Allah ijabahkan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu, Ibu Nur, Mas Salman, Bu Fadlun, kemudian Ustadz Teguh, Ibu Miranti, Ibu Emi, Profesor Yadi, dan Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah kita akan berlanjut kembali esok hari. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.